dengan keberkahan Al-Fatihah misalnya. Maka bertawassul dengan ayat-ayat Allah itu sangat dianjurkan. Nah, sama dengan kita yang bertawassul dengan hadirnya kita di majelis seperti ini, kita niatkan untuk bertawassul, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berilmu. Ini bisa diluruskan niatnya, insyaallah ya. Jadi kemudian, nah setelah kita berusaha dengan wasilah wajahidu, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah, fisabilihi, di jalan-jalan Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Nah, ini ada maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, beriman dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian mengambil wasilah, tawassul ilaihi, kepada keimanan dan ketakwaan, wajahidu, dan berjuanglah kalian fisabilihi, di jalan yaitu jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalian sukses. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, termasuk orang yang hujan, orang yang tantangan, hujan itu tantangan. Bentuk jihad kita, bentuk kesungguhan kita adalah hadir dalam kondisi apa? Karena apa? Kecintaan kepada ilmu. Nah, jadi istilahnya kalau cinta kepada ilmu, kita kalau sayang cinta sama perempuan bagaimana? Timbul bahasa, wahai kasihku, ya walaupun hujan batu, hujan tinggi sangat aku datang, lautan yang luas akan kusur berani. Padahal bapak mau kita betul, ya. Itu pun kita kadang-kadang bersungguh-sungguh, masya Allah. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan kesungguhan kita ini dinilai oleh Allah Taala, kemudian insya Allah menjadi penilaian la'allakum tuflihun, dan kita menjadi orang-orang yang sukses. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk kemarin kepada syurutu syiatul adzan. Tamat ini wajib. Ini masalah azan ini penting ya, terutama ini muadzin ini mesti wajib. Syurutut syiatul adzan, syarat-syarat sahnya adzan. Ya, yang pertama kemarin sudah apa? Sahabat yang hadir kemarin. Yang pertama Islam, orang non-Islam tidak sah. Kemudian orang yang berakal. Yang ketiga tamyiz. Apa itu tamyiz? Itu muadzin. Bisa dengar wajib. Tidak boleh ya, supaya paham. Tasawuf. Ya, tamyiz. Tamyiz itu apa? Yang bisa membedakan sesuatu. Itu tamyiz. Kemudian yang keempat apa? Al-dhukur. Apa itu al-dhukur? Lagi. Kemudian sekarang yang kelima, yang kelima kemarin saya sampai batas 5 ya. Yang keempat kemarin ya. Sekarang yang kelima, kemarin sampai batas 4. Ya. Sekarang yang kelima, syarat untuk sahnya adzan adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Yashtaritu fil adzan, disyaratkan dalam beradzan raf'us shaut, mengangkat suara. Karena apa? Di annal adzana, karena sesungguhnya adzan i'lami, untuk memberitahu atau menginformasikan bidukhulil waqti shalah, itu waktu masuknya waktu sholat. Jadi disunahkan atau disyaratkan untuk mengangkat suara adzan ketika dikumandangkan dalam rangka menyeru atau mengajak orang untuk sholat. Wa da'watu sholatil jamaah, karena adzan itu dalam rangka mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Wala yatimu, tidak sah atau tidak sempurna dzalika, menyuarakan adzan, illa, kecuali birraf'is shaut, dengan cara mengangkat suara atau mengeraskan suara, melengkingkan suara. Wahada, dan demikian itu tidak karena ketika ada yu'adzinu, orang yang beradzan fil masjid, di dalam masjid. Nah, kapan itu diangkat suaranya?
Kapan itu dikeraskan suaranya? Ketika di dalam masjid yang pertama, ya, yang pertama itu di dalam masjid. Au al-adzana lil jamaah, atau adzan dalam rangka mau sholat berjamaah. Misalnya antum mau musafir di satu masjid, ragu ini sudah adzan atau belum? Apalagi sekarang kan corona, banyak masjid yang kosong. Perjalanan kemarin itu banyak masjid yang kosong. Kemarin saya tanya, merefresh, hukum adzan apa? Wajib atau sunnah? Sunnah muakkad. Ya, sunnah yang dikuatkan. Walaupun ada ulama yang mengatakan, Imam Hanafi mengatakan bahwa adzan itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sepakat para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Kenapa kalau sunnah itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, tapi kalau wajib berarti masuk dalam sahnya sholat. Kalau tidak adzan berarti tidak sholat, tidak sah sholatnya. Logikanya seperti itu. Amma idza adapun ketika adzan munfaridu, ketika seseorang adzan itu untuk dirinya sendiri, fala yashtaritu, maka tidak disyaratkan raf'us shaut, untuk mengangkat suara. Ya. Ketika untuk adzannya itu dikumandangkan di masjid, maka disyaratkan untuk mengeraskan suara. Entah itu pakai mic, kalau zaman Nabi pakai toa, pakai apa namanya, corong. Allahu Akbar, dan di menara. Naik dia ke menara. Jadi kalau masjid raya itu bagusnya naik dulu ke menara, baru dia adzan di atas menara itu sunnahnya sebenarnya. Ya, sehingga kalau di Masjid Nabawi, muadzin Mekah dan Madinah, muadzinnya itu tidak di bawah, adzan itu di atas dia. Ada tempatnya khusus itu. Kalau di Masjid Nabawi itu tempat adzannya itu dia naik tangga, persis di depan Rawdatul Jannah. Jadi di Rawdah di atas itu ada tempat muadzin. Naik dia. Saya lihat siapa yang ternyata muadzin. Nah, jadi sunnah itu adzan ya. Muadzin itu dia diangkat yang tempat yang paling di atas. Artinya apa? Dia ini adalah wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus di atas dia. Sunnahkan ya. Nah, adab yang kedua, kalau dia keraskan suara ketika hendak berjamaah. Ketika antum misalnya dalam musafir, mungkin ragu supaya ingin mendapatkan keutamaan penyempurnaan daripada sholat itu, boleh dikumandangkan adzan, tapi jangan pakai mic. Kalau adzan sekedar mendengar suara, misalnya ada 10 orang, antum berjalan bawa mobil misalnya, berarti kalau bawa mobil full berarti 14 orang mau sholat jamaah, boleh diadzan, dikumandangkan adzan. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tapi dianjurkan untuk dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Amma idza adzana munfaridu li nafsihi, adapun ketika ada seorang yang adzan untuk dirinya sendiri, fala yashtaritu, maka tidak disyaratkan raf'us shaut, untuk mengangkat suara. Kalau salatnya untuk diri sendiri, antum sendiri tidak perlu diangkat suara. Antum sudah lewat waktu jam 1 sholat zuhur, ya, antum adzan lagi ini. Nanti seperti kejadian di Kota Semanggi, adzan 2 kali. Adzan jam 4 asar, nanti jam 5 asar adzan lagi. Ternyata Pak Imamnya lupa. Ternyata sudah harus sholat asar. Nah, ya kalau lupa sih nggak apa-apa, nggak ada sholat, tidak boleh ya. Lakinnahu, akan tetapi yusannu, disunahkan raf'ahu, untuk mengangkat suara adzan fi ghairi masjidin, di tempat selain daripada masjid, waqa'at fihi jamaah, ketika di tempat tersebut akan dilaksanakan jamaah. Misalnya contoh, ada tabligh akbar SKPI spot di lapangan itu. Karena di tempat itu mau diadakan jamaah, sholat berjamaah, maka disunahkan untuk dikumandangkan adzan dulu di sini. Ya, disunahkan. Kalau tidak adzan tidak apa-apa, tapi disunahkan untuk adzan karena untuk mendapatkan keutamaan
sholat itu sendiri. Ya, jadi ada 3 tempat yang disunahkan untuk menguatkan suara. Yang pertama di masjid. Kemudian yang kedua untuk mengundang orang sholat berjamaah. Yang ketiga di tempat akan diadakan sholat berjamaah. Di mana saja, di lapangan apa di mana disunahkan. Dan ternyata kenapa dikumandangkan azan? Saya pernah membawa dengan salah satu orang dari Afghanistan, orang Taliban asli. Ya, saya bawa di tanah Luku. Waktu itu di tanah Luku itu ada pohon gersen. Oh, pohon gersen. Apa itu gersen? Gersen. Kalau kita di Jawa namanya ceputan. Kalau di sini namanya gersen. Sekitar jam 9 malam saya membawa ke orang tua kita aja, dan tiba-tiba dia azan. Allahu Akbar, kaget saya. Saya bilang, Syekh, di mana azan? Kita kalimantan, kenapa kamu ada di tempat ini? Dia bilang, saya merasa bahwa tempat ini adalah markasnya jin. Jadi menurut beliau tanah itu tempat markasnya jin. Mungkin tembusannya ikut kopi karena untuk terus. Bisa jadi kita nggak tahu ya. Kadang-kadang orang itu saya bilang apakah saya tanya apa antum tidak apa melihat jin enggak, malah itu. Lagi karena abuni saya prasangka saya melihat itu prasangka saya, makanya saya adzankan karena adzan itu dalam rangka untuk menyuruh orang atau menyuruh makhluk untuk beribadah kepada Allah. Jadi salah satu bagus ya, kalau ada orang yang kemasukan jin, salah satu bentuk ruqyah itu diazankan. Kalau tidak ada, kalau diazankan dia tidak reaksi, ambil lipat. Iya lipat. Baca. Karena apa? Tidak mungkin. Karena apa? Jin, syaitan itu paling benci dengan suara azan. Jadi kalau diazankan kemudian tiada reaksi, berarti dia bohong itu. Logikanya begitu, gitu loh. Paham saya? Saya ini pengalaman untuk ruqyah, makanya saya tinggalkan. Kenapa? Kadang-kadang meroki orang yang meruqyah itu penuh dengan kebohongan juga. Apalagi yang di ruqyah itu cewek atau harim zen, ya ada kesempatan di sini. Cewek lagi. Saya tinggalkan itu ruqyah. Makanya kalau ada orang meminta ruqyah sama saya kasih ayat-ayat ruqyah, silakan ruqyah sendiri. Karena apa? Kadang-kadang kita sebagai meruqyah, orang yang punya meruqyah itu ambil kesempatan dan tidak mandi, tidak mustajab. Karena apa? Tidak ikhlas. Kalau misalnya kita di meruqyah, saya pernah diajak meruqyah itu rumah yang paling megah di Palu. Tahu rumahnya siapa? Pak Hashim Nadari. Istrinya itu katanya kena jin. Dikasih amplop berapa saya? 1,5 juta. Banyak itu doi waktu itu. Ya. Akhirnya apa? Tidak ikhlas. Sehingga ketidakikhlasan itulah menyebabkan kekuatan itu tidak akan datang. Nah, sehingga saya kadang-kadang kalau meruqyah, mengirimnya orang, saya bilang tidak perlu saya ruqyah Pak. Saya cukup kasih cara bagaimana meruqyah diri sendiri. Karena apa? Kalau meruqyah diri sendiri pasti ikhlas. Tidak mungkin orang mau minum obat, kemudian tidak usah sembuh. Tujuan minum obat apa? Supaya sembuh. Logikanya begitu. Rasulullah itu selalu meruqyah dirinya sendiri dan tidak pernah mengajarkan bagaimana cara meruqyah orang lain. Meruqyah diri sendiri. Ketika ada seorang Abu Bakar tersengat kaljengking, apa yang diajarkan? Baca surah Al-Fatihah. Kemudian tiupkan dengan ludah di tempat tergigitnya. Nah, jadi kalau saya ini pengalaman puluhan tahun saya jadi proki, jadi tukang ruqyah. Kadang-kadang ujian, suara Ustaz zen. Waktu itu dulu kejadian. Jadi kadang-kadang ini perempuan kan, ya minta maaf. Kadang-kadang kalau lagi stres, dia cari perhatian. Ya. Pernah saya ruqyah hujan begini, itu orang pulau di Jalan Pembantu Gubernur. Ada masuk kanan, dia orang pulau umurnya 21 tahun, cewek. Itu kalau hujan begini keluar darah itu dari rambutnya. Nah itu asli itu, asli. Memang di
dibuat sama orang. Karena apa? Dia menolak seorang cowok. Jadi cinta ditolak, hukum berlaku. Jadi cinta ditolak, hukum beraksi. Jadi kalau saya sekarang, kalau ada orang yang meminta ruqyah, saya bilang, Bu, Pak, lebih baik diadamkan. Kalau adanya tidak mempan, berarti bukan kemasukan jin. Stres. Caranya bagaimana? Ambil lipat, walaupun cuma main, langsung bangkit. Seperti itu ya. Adab itu kata Rasulullah, makanya kenapa kemarin sudah dibahas ya. Kenapa dimakruhkan orang ketika ada suara adzan ke kamar mandi? Karena apa? Ketika suara adzan dikumandangkan itu jin, iblis, ifrit itu mereteli, kalau orang Jawa bilang. Tahu mereteli? Persendian ini tahammur. Ini persendian ini tahammur. Kayak seperti film Tinggal Apa, kalau film apa ya? Ada yang Goodbye apa? Yang kalau Ghostbuster itu. Yang tinggal pulang-pulang kemudian rontok, begitu sudah. Sehingga dimakruhkan orang yang ketika mendengar adzan itu masuk ke kamar mandi, kecuali lagi kebelet daripada terkincik di celana, nggak apa-apa masuk. Ya, kayak aja. Oh, nggak apa-apa ya. Kalau ingat itu sekolah ketawa saya. Kenapa? Ketika di dalam salah satu kitab, ketika ada muadzin, kita masuk ke kamar mandi, itu kan ketika ada jin ifrit, Pak, bosnya jin, panglimanya jin itu buka semua ini persendian. Nah, kalau kita datang ke kamar mandi ketika memang tidak ada mungkin kebelet atau gimana ya, kita masuk ke kamar mandi, itu air kencing, air seni, itu diambil kemudian digosokkan ulang, nyambung ulang dia. Walaupun masih dipertentangkan ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga apa? Yang kedua, kenapa dimakruhkan? Karena kita disunahkan ketika ada mendengar adzan itu disunahkan untuk menjawab. Sementara tidak boleh melafazkan kalimat-kalimat Allah di dalam kamar mandi. Jadi ulama memakruhkan, yang memakruhkan saya bukan Nabi. Ya, sekali lagi ya, yang memakruhkan itu bukan Rasul, tapi berdasarkan hadis Nabi. Yang memakruhkan itu ulama, dasarnya adalah ijtihadnya para ulama. Karena apa? Alasannya dua tadi. Gitu. Kalau ditambah lagi alasan ketiga, ya, Rasulullah itu paling tidak suka berzikir kepada Allah, nanti ada disampaikan. Rasulullah itu paling tidak suka berzikir kalau dalam kondisi tidak suci. Nah, kita kan luar aja dalam kondisi berhadas kecil maupun berhadas besar, minimal 3 ini para ulama mengambil kesimpulan, kemudian namanya diambil istinbatul hukum, kesimpulan hukum dari hadis-hadis ini, kemudian diambil hukum yang namanya al-wad'i. Al-wad'i itu ada hukum wajib, ada hukum haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. 5. Itu namanya al-wad'i. Itu ada nanti usul fikih. Al-wad'i termasuk apa? Ya termasuk hukumnya makruh. Siapa yang menyimpulkan hukum wad'i itu? Adalah para ulama. Dasarnya mana? Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau kita, jadi para ulama luar biasa ya. Kalau kita ini kan ulama, bukan ulama. Beda itu. Ulama dengan ulama. Kalau ulama jamaknya alimun, alimani, ulamaun. Kalau kita ini ulama, urusannya lama. Ini rahmat urusannya lama, makanya masalah lagi ada tadi. Dia tahu gimana ada main HP. Ya. Ini muadzin zaman now ini. Ya. Wa in ana munfaridun li nafsihi fi masjidin waqa'at fihi jama'ah.
Dan jika adzanan, ada orang yang mau mengumandangkan adzan al-munfaridu bagi dirinya sendiri di masjid, dalam satu masjid, waqa'at fihi jamaah, yang dimana dilaksanakan sholat jamaah, fayusannu, maka disunnahkan khafdus shaut, untuk melirihkan suara, bukan berbisik ya, melirihkan suara. Kalau tadi raf'us shaut, sekarang khafdus shaut, merendahkan suara. Tujuannya apa? Li alla yatawahhamu as-sama'una dukhul sholatil ukhra, agar tidak membuat kesalahpahaman as-sama'una, para audiens, para pendengar yang mungkin pada saat itu, misalnya habis sholat jamaah, sholat zuhur ya, habis sholat zuhur itu jam 12 lewat 25 atau setengah 1, antum datang di satu masjid, tidak perlu antum bersuara keras itu adzan Allahu Akbar, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk mengambil kesunahan adzan, untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kalau tidak adzan juga tidak apa-apa, kan? Kenapa tidak boleh menyuarakan adzan dengan kuat ketika antum mau sholat diri sendiri? Jangan sampai nanti ada orang yang di sekitar situ itu ini adzan banyak langsung waktu sholat lain lagi. Jadi seperti itu menjaga. Fa in asarra bil adzani lam yata'adda bih. Apabila ada seseorang yang adzan itu berbisik-bisik, dengan cara berbisik-bisik, maka tidak sah adzan. Nah, tidak sah. Ya. Karena apa? Li'annahu lam yahsul, karena sesungguhnya orang yang beradzan dengan cara berbisik-bisik itu tidak memenuhi target atau memenuhi yahsul, mendapatkan bihi, dengan suara yang lirih tadi, al-maksud, apa yang dimaksud. Tujuan adzan itu apa? Tujuan adzan ada dua. Yang pertama, al-i'lam, apa? Memberitahu waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-da'wah, mengajak orang untuk sholat. Tujuannya, al-maksud ini namanya. Al-maksud adzan itu dua. Yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa sudah datang atau masuknya waktu sholat. Yang kedua, untuk menyuruh jamaah. Mana dalilnya? Idza sami'tumun nida istajib da'iyallah. Ketika kamu mendengar adzan, datangilah panggilan itu, kata Rasulullah SAW. Nah, seperti itu ya. Dimaksud. Nah, kalau kita berlirih-lirih, misalnya rahmat adzan lirih. Jadi tidak terdengar. Jadi maksud daripada adzan itu sendiri tidak terpenuhi. Itu maksudnya. Ya. Lam yahsul bihi al-maksud. Mana dalilnya? Wa dalilu an dzalika, dalil tentang hal tersebut, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li Abi Sa'id al-Khudri, kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, inni, sesungguhnya aku araka melihatmu, tuhibbul ghanam, suka memelihara, mengembala kambing, wal badiyah, dan suka bertani. Fa idza kunta, jika engkau ada atau berada fi ghanamika, di kambing-kambingmu. Nah, ini kalau bahasa Arab diartikan secara literal begitu. Apabila engkau berada di dalam atau di ghanamika, kambing-kambingmu, maka tidak mungkin. Maksudnya apa? Bersama mengembalakan kambing. Au badiyatika, atau berada di sawahmu. Fa adzana lis-shalah, fa adzanta lis-shalah, hendaklah engkau ketika datang waktu sholat kumandangkan adzan. Jadi lagi di sawah. Jadi maksudnya apa ini? Walaupun lagi sibuk bertani, sibuk mengembala kambing, jangan tinggalkan sholat. Walaupun tidak di masjid. Ya. Misalnya lagi di Bumboyo. Nah, kalau seperti saya kan kemarin tidak bisa, karena memang basah dulu, hujan deras. Bisa sholat seperti itu, tapi tempatnya kurang memadai. Farfa' sautika bin nida, maka ketika engkau berada di tempat pengembalaan kambing dan di tempat sawah atau tempat kebun, angkat suaramu ketika adzan.
Fa innahu, kalau sesungguhnya suara yang keras ketika di kebun dan ketika di tempat penggembalaan, la yasma'u madda saut, tidak ada yang mendengar panjangnya suara al-muadzin jinnu wala insu, kecuali jin dan manusia, wala syai' atau apapun, seandainya tidak ada mendengar antum suara Allah. Allahu Akbar. Saya kemarin waktu ngambil pipa di sana itu, saya punya firasat itu ada yang lihat. Ya Allah, benar atau tidak saya tidak lihat. Karena apa? Orang yang melihat jin pasti ada jin dalam tubuhnya. Ya, itu perhatian ya. Kalau ada orang yang bilang mata tipis mampu melihat jin, berarti ada jin dalam tubuhnya. Ingat itu. Ini Quran bukan saya. Ada kitabnya di sini yang bicara. Nanti kalau mau cari kitabnya, yang penting baca sendiri. Model kitabnya kayak begini semua. Di rumah. Namanya judul kitabnya itu Hisnul Mu'min. Itu ayat-ayat ruqyah, bagaimana cara menghindarkan diri dari jin, bagaimana supaya jin itu hilang dari rumah, ada semua di kitabnya. Dan pengarangnya sama dengan pengarang kita, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, waktu itu begitu ini pipa, saya begitu masuk suara itu bauannya, tiba-tiba bauannya. Kemudian saya lihat ke atas, ada apa kalau di hutan yang rotannya masih berbunyi. Saya lihat, ada ular hitam. Saya langsung baca yang khusus itu, Allah. Nah, ada nama teman saya namanya Adi, Pak Adi. Jadi ada satu mata air, katanya dia lihat ada seekor udang besar. Itu ditarik sama tangan, langsung dibawa angkat. Memang waktu itu baunya sengat, baunya bagus sekali, tidak enak. Saya ada di situ. Allah Akbar, yang saya cium bau angus. Jadi kalau antum mungkin di satu tempat dalam perjalanan kira-kira ada yang kurang enak, ada. Nanti ada pembahasannya sih. Ada. Ya, karena ada itu dalam rangka untuk menjauhkan dari jin. Nanti jangan sampai salah ada, ditukar itu hayal salah jadi hayal sholat karena saking doitonya. Nah, ini kan persoalan juga gitu kan. Ya. Jadi apabila engkau berada di kebun maupun dalam proses pengembalaan kambing ataupun sapi, maka ketika datangnya waktu sholat, hendaklah engkau mengumandangkan adzan dengan suara yang kuat. Seandainya tidak ada seorang pun di kalangan jin maupun manusia yang mendengar adzan, illa kecuali syahidalahu, ya, nanti jadi persaksian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi, dalam satu riwayat, orang yang ketika di hutan, ketika di kebun, di sawah, kemudian datang waktu sholat, kemudian dia sholat, mengumandangkan adzan dan dia sholat, itu jamaah dapat pahala berapa? 50 derajat. Kenapa 50 derajat? Karena dia tidak terlalaikan. Mana dalilnya? Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Surat An-Nur. Ayatnya cari sendiri, Bang. Ya. Seorang laki-laki yang dengan usaha perdagangannya dan seterusnya, ya, dari mendirikan sholat. Walaupun di kebun, di perjalanan, di hutan, dimanapun, ketika datang waktu sholat dia tidak lalai. Dia tidak melalaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dalam kondisi seperti itu Allah memberikan hadiah 50 derajat. Kalau kita di kampung, di kota seperti ini datang dapat 25 sampai 27 derajat. Sholat jama'atil afdal min sholatil fardhi wa 20 derajat. Maknanya apa? Dalam kondisi apapun kita nggak boleh tinggalkan sholat. Kondisi apapun, mau bersama bos, mau bersama presiden sekalipun, kalau datang waktu sholat, sholat. Gitu ya dalam pemahaman. Nih dalilnya. Karena apa? Ketika suara adzan dilakukan di tempat di hutan maupun di bilbadiyah, di kebun, di sawah, maka seandainya tidak ada orang yang mendengar suara adzanmu, maka kelak di hari akhirat, yaumul qiyamah, suara adzanmu, perbuatan adzanmu itu akan menjadi saksi di akhirat.
bahwa kamu pernah melantunkan suara azan di tempat itu. Mana dalil juga surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan senantiasa mencatat ma qaddamu, langkah-langkah kalian, wa atharahum, dan bekas-bekas amal-amal kalian, buruk maupun baik. Ya, pahami. Jadi sekali lagi saya pesankan, dimanapun kondisi apapun, kecuali wanita ya. Kalau wanita ini kan kadang-kadang kan haid. Nah kalau laki-laki, Pak, kenapa nggak sholat haid? Tidak mungkin. Sama dengan bahasa, kenapa nggak ada sholat? Untuk dia jawab tidak sholat, Anda lagi haid. Dia tidak jawab begitu tadi waktu ngopi ya. Hadis hadis rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian yang keenam, dukhulul waqti. Ini kan, perhatikan ya. Ini banyak orang yang tidak paham, itu termasuk di Mesir Raya. Dan banyak masjid, Baitul Ma'mur. Dianggap misalnya maghrib jam 6:05, maka dia azan jam 6 pas. Tujuannya kenapa? Azan itu 5 menit. Tidak sah, bro. Tidak sah. Ya, ini hati-hati. Sering saya kasih tahu itu di Baitul Ma'mur, saya sering kasih tahu di Bone Sompe, beberapa masjid saya kasih tahu. Tidak boleh mengumandangkan azan kalau sebelum masuk waktu. Perhatikanlah, ya. Ini. Mana dalilnya? Nanti ada dalil. Yashtaritu, disyaratkan fil adzan, dalam mengumandangkan adzan, dukhul waktu. Harus masuk waktu dulu. Sholawat misalnya jam 12, zuhur jam 12 lewat di 5 misalnya. Maka harus masuk dulu baru adzan. Kalau sholawat ya bisa diatur, ya. Tapi adzannya ya, karena apa? Adzan tadi apa sebabnya? Dua, menunjukkan waktu sholat. Yang kedua, mengajak untuk sholat. Maka dasar ini yang pertama harus syaratnya untuk masuk waktu. Ini sepakat para ulama ini. Saya tadi buka kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Muqarrarah, kitab perbandingan mazhab, itu sepakat para ulama. Syarat adzan itu harus masuk waktu dulu, terutama waktu maghrib itu. Jangan ngarang. Ini makanya ini kalau orang kalau diajak suruh belajar fikih males-males tapi ngotot kalau dikasih tahu. Karena apa? Li'annahu, karena suara adzan itu alasannya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya suara adzan itu lil i'lami, untuk memberitahukan bidukhuli waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ini alasannya yang kuatnya. Fala yasrihu, maka tidak sah, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan qablahu, mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu sholat. Dengan dasar apa? Bil ijma', sepakat para ulama. Ya. Karena apa? Lama fihi, ketika dikumandangkan adzan sebelum masuknya waktu sholat, minal ilbas, maka akan masuk pada kesalahan. Contoh, terutama maghrib ini, Senin dan Kamis. Perhatikan Pak, ya, perhatikan ini baik-baik. Kita tema yang menangis nama. Waktu maghrib berdasarkan Kementerian Agama jam 6:05. Kalau kita adanya misalnya jam 6 kurang 1 menit, jam 6:04 misalnya, itu nggak sah. Karena apa? Seandainya, kenapa tidak boleh? Orang buka puasa. Kalau misalnya buka puasa ini kan masalahnya di Indonesia ya, umumnya orang itu berbuka puasa itu berdasarkan takwim, waktu adzan. Rata-rata adzan itu. Nah, kalau kita orang salah dalam memandangkan adzan, belum masuk waktu kemudian adzan, berbuka puasa 100 orang yang berbuka puasa, kita orang yang adzannya bertambah dosanya. Hati-hati, ya. Makanya dukhulul waktu, disyaratkan adzan itu harus masuk waktu terlebih dahulu. Sering saya sudah sampaikan di masjid, waktu saya kasih ta'lim di masjid Pemda juga saya sampaikan seperti itu. Ya alhamdulillah imamnya paham. Ya. Terutama juga waktu subuh itu. Waktu subuh itu hati-hati. Ya memang terjadi perbedaan pendapat ya.
pendirian agama dengan beberapa pendapat yang lain. Mana dalilnya fi hadits Malik ibni al-Huwairits. Jadi hadis dengan dasarkan dari hadis Malik bin Huwairits. Faida Rasulullah bersabda, "Idza hadaratis shalah," ketika telah masuknya waktu salat, falyu'adzin lakum, hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan. Ingat, idza hadaratis shalah, ketika sudah hadirnya waktu salat, maka muadzin mengumandangkan adzan. Hadal hadits rawahu Bukhari wa Muslim wa sabaqa bayani, telah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi riwayat Muslim ya. Ini dalilnya salah satu dalilnya. Wa yustathna, dikecualikan min dzalika hal tersebut adzan as-subh, adzan di waktu subuhul awal. Jadi adzan subuh itu dua. Ada adzan subuh yang pertama, ada adzan subuh yang masuk waktu. Ya. Fa innahu yajuzu, maka diperbolehkan adzan yang pertama min nisfil lail, dari sejak awal pertengahan malam. Jadi kalau sudah dari tengah malam jam 12, jangan juga jam 12. Kalau adzan jam 12 nih, subuh ini rahmat, ini adzan jam 12. Maksudnya lewat jam setengah 12 itu berarti nisful lail. Jadi malam itu dibagi tiga, awal lail, kemudian nisful lail dengan akhirul lail. Atau kalau nisful lail itu namanya muntasaful lail, pertengahan malam. Maka adzan itu di waktu adzan subuh itu diboleh dilakukan. Yang pertama adzan subuh ada dua, ada adzan subuh yang pertama, ada adzan subuh yang kedua. Adzan subuh yang pertama maka diperbolehkan. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal, yu'adzinu bil lail, itu mengumandangkan adzan di tengah malam. Fakulu, maka makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta yu'adzinu ibnu Ummul Maktum, hendaklah makanlah minumlah kalian sampai Abdullah ibn Maktum mengumandangkan adzan yang kedua kalinya, itu ketika waktu sholat subuh. Wahada, adapun adzan yang pertama, al-adzanu sunnatun, adzan yang sunnah. Kenapa? Lianna sholat subuh, karena sesungguhnya waktu sholat subuh yadkhulu waktuha, masuk waktunya, wan nasu niyam, dan dalam kondisi manusia dan puasa tidur. Wa fihim, dan ada di antara mereka atau di antara manusia, wal junub, dalam kondisi junub, wal mudat, dan dalam kondisi berhadas. Jadi fungsinya adzan yang pertama itu kan orang dalam posisi tidur. Dalam posisi tidur itu tidak mungkin langsung adzan subuh. Akhirnya apa? Akan menjadi keterlambatan orang sholat berjamaah. Sehingga fungsi daripada adzan yang pertama itu, yang pertama untuk membangunkan orang. Apakah itu untuk sahur, apakah itu untuk orang yang berjunub diberikan kesempatan untuk mandi junub. Nah ini berlaku nanti rapat kalau sudah nikah, paham di mandi junub insyaallah. Ya. Yang kedua, ketika ada orang yang berhadas, misalnya buang hajat, mau seperti papa nah itu cuma dihadir deh. Dia itu wajib Pak, itu wajib itu. Kalau sebelum sholat subuh datang di sini, dia mesti dua-dua anak bapak itu berak dulu di situ, bangun dulu orang tua. Sampai bahasanya itu ketawa orang, papa bagaimana Pak Adi? Itu kalau ingat ketawa semua orang. Masya Allah. Maksudnya apa? Supaya orang diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah semua, gitu loh. Nah, itu. Karena apa? Wanas yang posisi manusia itu tidurnya lelah. Maka dengan harapan dikumandangkan adzan. Jadi fungsinya adzan yang pertama itu untuk membangunkan orang tidur, untuk memberikan kesempatan orang yang berjunub untuk mandi, untuk memberikan kesempatan orang sahur, ya. Adapun adzan yang kedua, sehingga apa? Fahtiyaju, maka dibutuhkan ila taqdimul adzan, untuk mengumandangkan adzan lebih awal, ya tahabun nas, untuk mempersiapkan manusia atau manusia bersiap-siap di sholat, untuk mendirikan sholat.
Bi khilafin sa'iri sholawat, beda halnya sholat-sholat selain sholat subuh, ya. Fa inna, maka sesungguhnya waktuha, ya, waktunya yadkhulu masuk wan nasu mustaiqidu, itu dalam posisi orang jaga. Zuhur, asar, maghrib, isya, posisi manusia dalam kondisi tidak tidur, maka tidak dibutuhkan adzan 2 kali kecuali adzan Jumat. Kalau adzan Jumat itu beda, ya. Fungsi adzan Jumat itu yang pertama adzan, ya, itu diadakan di pasar-pasar. Ya, kalau dalam lihat sejarah itu awal yang memandangkan adzan 2 kali itu adalah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, begitu terkumpul orang, maka dikumandangkan adzan ketika masuknya waktu sholat. Ini juga penting, ini ketika Jumat. Kadang-kadang Jumat itu juga orang memandangkan adzan belum masuk waktu sholat. Nah, sementara khutbah itu syaratnya salah satu adalah dukhulul waqt. Itu, ya. Sholat sunnah qabliyah tidak sah, sholat sunnah qabliyah kalau belum masuk waktu sholat. Dan qabliyah itu dilaksanakan ketika setelah mendengar suara adzan masuknya waktu sholat. Itu hati-hati itu. Karena saking jauhnya orang sholat sunnah banyak-banyak padahal belum masuk waktu sholat. Ya, kalau sholat syukur wudu silakan. Sholat qabliyah misalnya mutlak silakan. Tapi kalau yang namanya qabliyah disyaratkan harus dukhulul waktu dulu. Memang perhatikan masuk waktunya, makanya ada jadwal itu dihafal. Seorang muadzin harus hafal waktu sholat. Harus. Kemudian yang ketujuh adalah ini juga diketahui, al-ilmu bil mawaqitis shalah, mengetahui jadwal waktunya masuknya waktu sholat. Yashtaritu, disyaratkan fil muadzin, bagi seorang yang muadzin, ya, ini rahmat, selalu rahmat jadi sasaran. Kalau di masjid raya sama Pak? Siapa namanya? Fikar sama ada berapa di situ Fikar? Kalau yang di masjid Indonesia ada muadzinnya beliau ini, Mas Bro. Yashtari itu maka disyaratkan fil muadzini, orang yang akan melaksanakan adzan, al-murattibu, ditertibkan lil adzan, dalam melaksanakan adzan syaratnya apa? An ya'lama, untuk mengetahui mawaqitus sholati, waktu-waktu masuknya waktu sholat, bi imaratiha, dengan cara apa? Mengetahui dengan jadwal, seperti Kementerian Agama, au qira'atit taqawim, atau dengan membaca taqawim juga sama jadwal al-yaum, harian. Sawa'un kana li nafsihi, apakah jadwal tersebut untuk dirinya sendiri, au bi thiqatin yukhbiru, atau dengan sebab diinformasikan sama orang lain. Ya, bidalil, dengan dalil sihatil adzan, sahnya seorang adzan, al-a'ma, yang buta, alladzi yukhbiruhu, yang disebarkan atau yang diinformasikan orang buta tersebut, ghairuhu, orang yang lain. Bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu sholat. Jadi ada orang buta, itu kan dia tidak bisa lihat jadwal sholat, dia tidak bisa lihat. Kemudian ada orang yang memberikan informasi, dalilnya itu. Nanti ada hadis ini. Di hadis Bilal dan Ibnu Maktum as-sabiq, yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Abdullah bin Maktum, wa zada fihi al-Bukhari hatta yu'adzinu Ibnu Maktum wa kana rajulan a'ma, ada seorang yang buta itu memandangkan adzan, la yunadi, dia tidak akan memandangkan adzan orang yang buta tadi, hatta yuqal, kecuali dia mendengar asbahat, telah masuk subuh. Jadi ada satu kisah, seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, itu orang buta. Abdullah bin Maktum ini tidak bisa melihat, tapi dia seorang muadzin di Masjid Nabawi. Nah, pada saat yang kalau adzan subuh yang pertama itu selalu dilakukan oleh Bilal. Kalau subuh jam 1 malam, jam 2 malam itu, yang jam 2 subuh itu yang melakukan Abdullah namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, kalau adzan waktu subuh, masuknya untuk sholat subuh, itu Abdullah bin Maktum. Nah, Abdullah bin Maktum ini kan dia buta, tidak bisa lihat bulan, tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat takwim. Nah, Abdullah bin Maktum itu dia melakukan adzan subuh ketika ada informasi dari orang lain.
asbahat, sudah masuk waktu subuh, itu juga boleh. Jadi waktu sholat itu pertama dengan melihat tanda-tanda nyawa alam, yang kedua karena ada jadwal, yang ketiga karena informasi dari orang lain. Ya, ini maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Wa idza lam, ketika tidak mengetahui ya'riful mawaqitu, apabila seseorang mengumandangkan azan lalu kemudian tidak mengetahui waktu sholatnya, waktu azan, gharran nas bi adzanihi, maka bisa menipu orang disebabkan azan tadi. Jadi kenapa disyaratkan harus mengetahui waktu sholat? Karena jangan sampai orang tertipu. Sehingga apa? Orang sholat belum waktunya maka tidak sah, dosanya kita yang tanggung. Ya, seorang muadzin ini memiliki pahala yang begitu besar, tapi resikonya juga besar. Ini penting ya diperhatikan. Ini jangan dipandang enteng, ini masalah azan ini. Kemudian yang kedelapan, nah, amma man adzina li nafsihi, adapun ini yang kalau untuk jamaah ya, adapun orang yang ingin menangkan adzan untuk dirinya sendiri, atau di jamaah atau untuk para jamaah, ketika saya sampaikan tadi ketika musafir atau yang masbuk, marratan wahidatan, maka cukup satu kali, fala yashtaritu, maka tidak disyaratkan ma'rifatuhu bil mawaqit, untuk mengetahui waktu sholat. Li'annahu yu'adzinu ba'da i'lamihi, karena sesungguhnya suara tersebut ya sudah diketahui setelah dikumandangkan adzan yang pertama kalinya. Fayaktafi, maka dicukupkan fihi, di dalam pengumandangkan adzan tadi, asyartus sabiq, yang syarat yang pertama. Jadi misalnya antum selesai di jamaah yang pertama, datang jamaah ya mau mengumandangkan adzan, maka tidak perlu disyaratkan kembali. Karena apa? Sudah ada yang pertama tadi. Tidak lagi menjadi syarat orang yang sholat yang kedua kalinya. Kalau toh memang mengumandangkan adzan yang kedua kalinya, silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Berlaku bagi musafir. Kemudian yang kedelapan, at-tartibul adzan. Saya selesaikan saja. Yajib, maka diwajibkan tartibul kalimatul adzan kama waradat, untuk menyusun kalimat adzan ya, mengumandangkan adzan dengan lafaz yang sudah tersusun, tidak boleh diputar-putar. Ya, tidak boleh diputar-putar. Karena apa? Littiba'i bi karena itu disebabkan sudah mengikuti dari sejarah atau dari sunnah Rasulullah dari sejak awal. Wa in taraka at-tartibu, apabila seseorang meninggalkan lafaz-lafaz yang sudah teratur kemudian diacak, yuhamu bil la'ab, maka itu sebagai bentuk pelecehan kepada kalimat adzan itu sendiri. Tidak boleh. Ya. Seperti ada satu kejadian di Palu yang sempat bikin heboh. Nah, akhirnya dia menyesal, ternyata dia murtadun, orang yang murtad, mempermainkan suara adzan sambil joget-joget di kafe. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya, mat ini perhatikan, kadang lupa ya. Fa'in akhalla, apabila seseorang rusak atau merusak atau terlupakan falahu, misalnya dia adzan, ini tadi hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Maka dia disunahkan an yabniya 'alal muntadhim minhu, maka dia mengawali dari kalimat yang lupa tadi atau yang salah. Misalnya dia hayya 'alas shalah, salah. Ternyata misalnya dia benar, misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung hayya 'alal falah, maka dia dianjurkan untuk al-muntadhim minhu, mengawali dari hayya 'alas shalah. Walaupun dia dari Muhammadar Rasulullah sudah ke hayya 'alal falah. Artinya meloncat satu kalimat. Maka caranya bagaimana? Maka dia harus mengulangi dari hayya 'alas shalah, karena hayya 'alas shalah itu urutan sebelumnya daripada hayya 'alal falah. Bisa dipahami ini? Bisa. Ini maksudnya mana ini tadi? An yabniya 'ala al-muntadhim, untuk mengawali ya kalimat yang al-muntadhim yang sudah teratur. Misalnya asyhadu anna Muhammad, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, misalnya begitu. Kan harusnya gimana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka karena sudah salah, ya tidak perlu ulangi dari pertama. Yang harus diulangi apa?
hayya 'alas shalah. Dua kali hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa a'da ma ba'dahu, kemudian mengulangi apa yang sudah diperintahkan. Walaupun dia sudah membaca hayya 'alal falah. Nikmat. Jadi kalau lupa begitu. Seperti tadi. Ini tadi hayya 'alas shalah apa? Tidak apa-apa, hayya 'alas shalah 4 kali tidak apa-apa. Karena apa? Untuk menghilangkan keraguan. Sama dengan sholat. Ini 3 rakaat, 4 rakaat. 3 rakaat saja. Walaupun akhirnya menjadi 5 rakaat. Jangan sampai kekurangan jumlahnya. Kemudian yang terakhir adalah al-muwalatu fil adzan. Tidak boleh ada jeda dalam adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bermain di pikiran. Ya, yajib walatu kalimatul adzan, diwajibkan untuk tidak boleh ada jeda di antara kalimat adzan satu dengan kalimat adzan yang lain. Bi an takuna daklah mutataba'ah, saling berikutan, la yakuna bainaha fasilun kabirah, maka kabirun, tidak boleh di antara satu kalimat lafaz adzan dengan lafaz adzan yang lain itu ada al-fasilu al-kabir, jeda yang terlalu lama, ya. Lianna kana sumya tarakal ulah yaqulu bil i'lam, karena meninggalkan jeda atau menjedakan dalam adzan itu menjadi penyebab rusaknya panggilan. Allahu akbar, Allahu akbar. 5 menit kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah. Nanti 5 menit kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu main-main ini. Jadi tidak boleh ada jeda terlalu panjang. Lakin akan tetapi la yadurru, tidak memudaratkan atau tidak merusak. Naumun yasirun, tidur yang sedikit. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar. Sedikit saja, tidak boleh lama-lama mati. Tidak boleh lama-lama. Ya, biasanya ngantuk seperti itu. Kenapa ulama memberikan informasi seperti ini? Mungkin ada kejadian. Allahu akbar, Allahu akbar, saking ngantuknya orang kalau ngantuk kan dia tidak sadar apa yang dia bilang. Sukutun, atau diam tapi tidak terlalu lama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sekedar sukut, diam sejenak, itu tidak merusak. Au kalamin, atau berbicara. Sama dengan kemarin minta kunci, tidak apa-apa, nggak dikasih kunci. Kalau diminta kunci, tidak apa-apa berbicara, ya, berbicara, tapi jangan terlalu lama. Wa in takhallahu yaumun, apabila seseorang meninggalkan atau menjedanya dengan tidur terlalu lama, au raddatun, atau meninggalkan Allahu akbar, Allahu akbar, minum 1 gelas di sana. Terlalu lama. Ya, au irma, atau sebabkan murtad, ataupun sebab irma itu artinya pingsan, fa yusannu isnahu, maka disunahkan mengulangi adzan yang sejak kembali kepada Allah. Ya. Jadi ini 9 syarat syahnya adzan. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat laki-laki, yang kelima mengangkat suara, yang keenam masuknya waktu, yang kelima mengetahui waktu-waktu sholat, masuknya waktu sholat, yang kemudian tertib lafaz adzan, kemudian yang kesembilan adalah tidak boleh ada jeda di antara adzan terlalu, lafaz adzan terlalu lama. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada sunanul adzan.